Pertempuran Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi merupakan salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini. Kisah ini dikisahkan dalam berbagai versi, namun pada kenyataannya Sunan Kalijaga mengalahkan Prabu Siliwangi. Dan ada juga di versi yang lain mengatakan bahwa yang mengalahkan Prabu Siliwangi ini bukan Sunan Kalijaga, melainkan Sunan Gunung Jati. Kan Sunan Kalijaga ini yang mengutus Sunan Gunung Jati karena Prabu Siliwangi ini menolak untuk masuk Islam. Tapi di versi lain, pertempuran antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga ini imbang, tidak ada yang kalah. Nah, untuk kelanjutannya seperti apa? Lebih jelasnya silakan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Prabu Siliwangi. Siapakah sosok Prabu Siliwangi? Ini dia. Sebelum mengenal sosok siapa itu Prabu Siliwangi, kita bahas dulu fakta dan mitosnya. Lalu kita bahas apakah faktanya seperti itu dan apa mitosnya seperti itu juga. Fakta tentang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah tokoh legendaris dalam sejarah kerajaan Sunda yang konon berkuasa pada abad ke-15. Ia adalah raja terakhir dari kerajaan Pajajaran yang berkedudukan di Jawa Barat, Indonesia. Siliwangi dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan jujur dalam pemerintahannya serta memiliki kemampuan militer yang kuat. Salah satu mitos yang terkenal adalah tentang kemampuan untuk berubah menjadi harimau putih yang digunakan dalam pertempuran. Ada sebuah cerita yang menghubungkan Prabu Siliwangi dengan cerita Pangeran Batu, di mana dia mengangkat sebuah batu besar untuk mempertahankan kerajaannya. Mitologi ini juga mengatakan bahwa Prabu Siliwangi mendapatkan bantuan makhluk gaib seperti jin dan peri untuk menghadapi musuh-musuhnya. Namun perlu diingat bahwa mitos cenderung mengandung unsur fantasi dan tidak dapat dibuktikan dengan sejarah. Jadi bisa dipercayai, bisa tidak, tergantung si penerima apakah dia mau menerima sebagai fakta atau mitos. Mungkin di kalangan orang-orang awam percaya dengan kekuatan hal tersebut, namun tidak untuk kalangan orang-orang modern. Karena apa? Karena memang ilmu semacam itu tidak bisa dinalar secara logika dan tidak ada teknologi yang dapat membuktikan hal itu. Fakta tentang Prabu Siliwangi berdasarkan catatan sejarah dan penelitiannya. Prabu Siliwangi ketika lahir bernama Pancawala, ayahnya bernama Sanghyang Dewa Murba atau Nirwana Sanghyang Doma Siliwangi, dan ibunya bernama Nyi Sri Dewi Pohaci, dikenal dengan Sunan Ambu. Beliau memiliki ageman ilmu Cangkok Wijaya Kusuma. Jadi, nama Siliwangi sudah ada dari nama orang tuanya, yaitu Nirwana Sanghyang Doma Siliwangi. Jadi, nama Siliwangi bukan nama baru atau telahan, sehingga kepada keturunannya pun tetap digunakan, karena nama itu sama dengan bin atau alias. Di kalangan manusia purba, ia sudah dikenal dengan sebutan Siliwangi. Panggilan atau sebutan penggunaan nama Siliwangi adalah atas restu dan perintah leluhurnya. Pada pemerintahan Prabu Siliwangi ini atau Prabu Surawisesa memerintah pada abad ke-15 di wilayah kerajaan Pajajaran yang berpusat di Jawa Barat, Indonesia. Ia menjadi raja setelah kematian ayahnya, Prabu Niskala Wastu Kancana.
Masa kepemimpinannya diwarnai dengan mitos dan situs sejarah yang masih berpengaruh hingga saat ini. Prabu Siliwangi dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Ia mengutamakan keadilan dalam pemerintahannya, melindungi rakyatnya, dan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Kebijaksanaan ini menciptakan suasana relatif stabil di kerajaan. Dalam menghadapi ancaman musuh, pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajajaran menghadapi banyak ancaman dari musuh luar. Prabu Siliwangi telah berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan taktik militer yang cerdas dan kemampuan strategis yang kuat. Salah satu cerita yang paling terkenal melibatkan kemampuan Prabu Siliwangi untuk berubah menjadi harimau putih yang perkasa dalam pertempuran. Mitos ini menimbulkan gambaran tentang kekuatan dan keberanian raja dalam mempertahankan kerajaannya. Legenda Pangeran Cadas mengatakan bahwa Prabu Siliwangi membangun sebuah batu besar yang disebut Batu Cadas untuk membantu membangun sistem irigasi pertanian. Kisah ini menunjukkan empatinya kepada masyarakat dan keterlibatannya dalam pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, Prabu Siliwangi juga disebut telah mendorong perkembangan seni budaya dan kerajinan di kerajaan Pajajaran. Beberapa tradisi dan nilai budaya tersebut masih ada dalam masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Meski banyak aspek cerita Prabu Siliwangi yang mengandung unsur mitos dan legenda, namun pengaruhnya terhadap budaya Jawa Barat sangat terasa. Kisah-kisah ini mencerminkan bagaimana masyarakat menghargai kepemimpinan dan merayakan warisan budayanya. Tradisi Sunda mengkaitkan Prabu Siliwangi dengan macan mistik maupun macan hitam putih yang dianggap hewan sakti untuk melindunginya. Menurut legenda Sunda, ketika tentara Cirebon dan Banten menyerbu ibu kota kerajaan dari Pakuan Pajajaran, raja menolak untuk masuk Islam. Sunan Gunung Jati mengutus Sunan Kalijaga untuk melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi merupakan salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini. Kisah ini dikisahkan dalam berbagai versi, namun kenyataannya Sunan Kalijaga mengalahkan Prabu Siliwangi. Tapi ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi ini tidak dikalahkan oleh Sunan Kalijaga, tapi mereka imbang. Jadi tidak ada yang kalah dalam pertempuran ini. Ini menurut versi yang lain ya. Kita bahas yang terusan versi ini. Di dalam versi ini, pertarungan antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi membawa hasil, yaitu Prabu Siliwangi masuk ajaran Islam. Menurut versi yang paling populer ini, perang ini terjadi ketika Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati, yaitu gurunya, untuk menyebarkan Islam di kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi sendiri merupakan seorang raja yang sangat sakti dan memiliki berbagai jenis kesaktian, antara lain ajian menghilang, berjalan di atas angin, dan terbang. Sunan Kalijaga berusaha meyakinkan Prabu Siliwangi untuk masuk Islam dengan berbagai macam cara, namun tidak ada hasil. Pada akhirnya, Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini berlangsung berhari-hari dan tidak ada pihak yang bisa mengalahkan yang lain. Kemudian Sunan Kalijaga memohon kepada Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul memberikan Sunan Kalijaga sebuah tombak sakti yang dikenal dengan tombak Karera Reksa. Dengan tombak sakti tersebut, Sunan Kalijaga akhirnya mampu mengalahkan Prabu Siliwangi. Meski kalah, Prabu Siliwangi tidak marah kepada Sunan Kalijaga. Ia justru menyadari bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali dengan kesaktian yang luar biasa. Akhirnya, Prabu Siliwangi memutuskan untuk masuk Islam.
Pertempuran Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi memiliki arti penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Perjuangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipaksakan, tetapi harus disebarkan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Berikut beberapa versi lain dari kisah pertempuran Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi. Dalam versi lain, Prabu Siliwangi dikalahkan bukan oleh Sunan Kalijaga, melainkan oleh Sunan Gunung Jati sendiri. Ada pula versi yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah kalah, melainkan memilih menghilang dan berubah menjadi batu. Versi manapun yang benar, kisah pertempuran Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi tetap menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara ini. Nah, itulah tadi siapa Prabu Siliwangi dan kisah pertempuran Siliwangi dengan Sunan Kalijaga. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Jika kalian suka silahkan di like, subscribe, dan di share. Saya akhiri dulu pembahasan ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.